Yang selalu jadi pertanyaan kalian, trading itu bagusnya di pair apa? Apakah di forex, apakah di gold, apakah di crypto, atau di saham? Jadi kalau ngomongin trading itu kan bisa di berbagai macam instrumen ya. Bisa di saham Indonesia, bisa di saham US, bisa di pair forex, habis itu bisa di cryptocurrency, bisa di komoditi seperti gold, oil, dan lain sebagainya. Even bisa di indeks. Dan sebagai pemula yang baru mau belajar, baru mau terjun ke market, pasti pertanyaannya paling bagus, paling cuan, paling profitnya itu trading di pair apa? Sebenarnya agak tricky ya, dan menurut gue itu nggak ada satu pair yang paling bagus yang bisa menghasilkan profit paling besar. Tapi balik lagi ke trader tersebut, dia biasanya itu trading di pair apa? Hasil profit paling besar itu dari pair apa? Ini sebagai contoh ya, misalkan kalian lihat di luar sana ada trader yang bener-bener jago banget nih trading ya, misalkan bisa growth 60%, bisa growth 70%, drawdown juga kejaga cuma 10-20%. Tapi pair yang ditradingkan itu cuman gold, cuman XAU-USD. Apakah pair XAU atau gold ini adalah pair yang paling mudah untuk mendapatkan profit? Jawabannya belum tentu. Karena di luar sana ada trader yang khusus tradingnya cuma di Nasdaq, di indeks. Habis itu ada juga trader yang jagonya di cryptocurrency, jago trading di Bitcoin, di Ethereum. Dan ada juga beberapa trader yang jagonya itu trading di pair forex, misalkan di Euro USD. Jadi menurut gua nggak ada pair terbaik. Yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah data apa yang kita punya. Kalau kalian yang udah biasa trading, habis itu kalian berasa, wah gua kalau misalkan trading di pair forex, misalkan di Euro USD, di GBP JPY, hasilnya kok kurang bagus ya. Kalau ditarik dalam 3 bulan hasilnya masih rugi atau profit, tapi profitnya cuma sedikit. Sedangkan hasil trading di XAU-USD, di gold, atau misalnya di crypto, di Bitcoin, ternyata hasilnya lebih bagus. Pertanyaan gua, kenapa kalian bisa tahu yang A lebih bagus, yang B kurang bagus? Jawabannya karena data, right? Karena kalian udah trading, kalian udah melakukan forward testing, kalian udah punya datanya nih. Oh, kalau di pair forex hasilnya begini, oh kalau di gold hasilnya begini, oh kalau di crypto hasilnya seperti ini. Dan data tersebut cuman valid ke style tradingnya kalian, di orang lain ya belum tentu valid. Mungkin hasil trading kalian lebih bagus di gold, kurang bagus di pair forex. Tapi teman kalian mungkin kebalik, mungkin lebih bagus di forex hasilnya, di gold malah dia rugi. Karena kan style strategi serta sistem tradingnya beda-beda, dan ini nggak pernah bisa disamakan. Yang perlu kita pahamin dulu di sini, khususnya sebagai trader pemula yang baru mau terjun ke market, setiap instrumen dan setiap pair memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kalau saran gue pribadi, kita memang nggak perlu trade di semua pair, karena menurut gue nggak mungkin juga. Misalnya kalian lihat di saham Indonesia ada berapa ratus saham, di saham US ada berapa ribu saham, belum lagi di forex ada berapa puluh pair, habis itu indeks ada Nasdaq, ada S&P 500, ada Hang Seng, dan lain sebagainya. Tapi yang justru perlu kita fokuskan adalah kita kuasain beberapa pair aja, dimana kita fokus terus di beberapa pair tersebut dan kita cari data sebanyak-banyaknya. Jadi nanti hari demi hari, tahun demi tahun, data yang terkumpul udah makin banyak, dan kita udah lebih mengenal nih, oh kalau pair ini ternyata karakteristiknya seperti ini, oh kalau pair ini ternyata market structure-nya seperti ini, oh dia lebih respect sama trendline, oh kalau pair yang ini lebih respect sama classic SNR. Itu semua bisa kalian ketahui, bisa kalian dapetin ketika kalian udah melakukan forward testing atau kalian udah trading dan kalian kumpulin datanya di jurnal trading kalian. Dan ini berlaku di semua instrumen loh ya. Gue ambil contoh di tahun 2022, kurang lebih 2 tahun lalu. Itu kalau di saham Indonesia, porto trading gue mostly itu tradingnya di saham Medco. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu gue trading 30-35 kali itu di saham Medco, keluar masuk 30-35 kali. Padahal kalau kalian perhatikan, ada ratusan saham di IHSG yang bisa ditradingkan. Tapi kenapa gue sampai 30-35 kali trading di Medco dalam 1 tahun? Gue udah punya datanya, gue paham karakteristiknya, win rate-nya jauh lebih tinggi, ya udah gue lanjutin. Swing-nya bisa dapat 10-30%, scalping atau intraday-nya bisa dapat 3-5%, dan mostly win rate-nya lebih bagus jika di-compare sama saham lain. Pertanyaannya, apakah semua trader tradingnya di saham Medco? Jawabannya adalah enggak. Itu karena gue aja punya data dan ritme yang bagus ketika trading di saham Medco. Kalau ngomongin futures market atau derivatif market ya, di tahun ini, mostly 80% dari tradingan gue, baik di MT5 ataupun MT4, itu 80%-nya ada di Euro USD dan GBP JPY. 20%-nya lagi mungkin di AUD USD sama USD JPY. Karena kalau ngomongin pair forex itu ada banyak banget loh. Tapi kenapa gue fokusnya ke 4 pair tersebut? Malah sebenarnya ke 2 pairnya doang ya, ke EU dan juga GJ. Jawabannya balik lagi karena data. Sebenarnya bisa aja kalau gue mau cari peluang di pair lain. Tapi kan nggak bisa tiba-tiba langsung trading. Gue harus collect datanya dulu, gue harus backtesting, harus lihat chart, historical pergerakan harganya segala macam. Habis itu gue masukin ke Excel satu-satu. Habis itu gue forward testing dulu pakai modal kecil atau akun demo. Ulang lagi dari nol kayak backtest Euro USD misalkan. Habis itu kalau ngomongin komoditinya, gue cuma trading di gold doang. Gue nggak trading di komoditi lain. Dan kalau untuk kriptonya, mostly 90% setiap gue entry itu entry cuma di Bitcoin. Jarang banget gue entry di altcoin. Jadi kalau ditanya pair apa yang sering gue tradingin, yang pertama ada gold, habis itu ada Bitcoin, Euro USD, dan juga GBP JPY. Apakah semua orang lain sama? Jawabannya enggak. Pasti setiap orang beda-beda. Dan ini ada alasannya kenapa gue pilih 4 pair ini. Biar kriptonya ada satu, habis itu komoditinya ada satu, which is gold. Karena kita tahu pergerakan dan volatilitas gold itu luar biasa. Daily range saja di tahun ini bisa 200-400 pips. Jadi menurut gue sayang kalau gue nggak trading di gold, apalagi udah punya datanya juga. Habis itu untuk pair forex-nya juga ada EU dan juga ada GJ. Jadi kriptonya ada, pair forex-nya ada, dan komoditinya juga ada. Jadi nanti hari demi hari kalian akan makin paham bahwa trading itu bukan cuma asal analisa, asal pakai feeling. Tapi trading itu harus selalu by data. Kalau kalian belum pernah melakukan journaling sebelumnya, saran gue coba kalian lakuin dulu deh. Coba kalian lihat di MT5 atau MT4 kalian, pair apa aja yang mostly kalian tradingin, yang paling sering. Cari 3-5 deh. Habis itu kalian bikin jurnal trade-nya berdasarkan pair masing-masing. Misalnya 1 halaman untuk Euro USD, 1 halaman untuk gold, 1 halaman misalnya untuk AUD USD, dan seterusnya. Habis itu setelah 50 kali trade atau 100 kali trade, atau misalkan kalau mau pakai
pakai waktu 3 bulan sampai 6 bulan, kalian lihat hasilnya dan perbedaannya. Kalau 1 hari mungkin nggak valid ya. 1 minggu juga belum valid menurut gua karena terlalu pendek jangka waktunya. Dan mungkin yang di trade juga masih sedikit. Tapi at least 3 sampai 6 bulan lah, 50 sampai 100 trade. Coba aja misalkan equity sama-sama $100 semua, mau pakai akun demo, akun real terserah. Nanti kalian akan lihat perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari win rate-nya, drawdown-nya, hasil PNL-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti dari data tersebut kalian bisa lakukan evaluasi dan kalian bisa simpulkan kira-kira lebih baik gue fokus trade di pair yang mana ya. Habis itu mau pilih 2 sampai 3 pair terserah kalian lah, itu sesuai preferensi. Karena kalau dulu-dulu gue tradingnya kan nggak pakai data ya. Pokoknya semua pair apa aja gue hajar, gue tradingin. Sampai suatu ketika gue udah journaling bener-bener semua apapun yang gue entry gue masukin ke Excel, gue ngeliat data yang menarik. Beberapa pair yang memang udah gue fokusin dari lama, khususnya dari pertama kali awal gue trading, which is EURUSD sama gold, itu nggak tahu kenapa hasilnya selalu lebih bagus daripada pair-pair lainnya yang jarang gue tradingin. Khususnya dari sisi win rate ya. Dan di sana gue realize something, ngapain gue maksa trade di semua pair, maksa cari peluang di semua pair, so ujungnya hasilnya nggak maksimal juga. Malah ketika gue fokus di beberapa pair yang udah gue kuasain, yang memang gue udah tahu karakteristiknya, pergerakannya seperti apa dan lain sebagainya, hasilnya ternyata malah lebih bagus. Akhirnya ya udah gue fokus aja. Semoga hal ini bisa membantu perjalanan kalian juga, khususnya kalian yang baru belajar. Nanti kalian boleh sambil komen di bawah juga pair apa aja yang jadi favorit kalian dan yang paling sering kalian tradingin dan alasannya kenapa. Oh ya, lanjutin yang tadi. Kenapa saran gue ada di forex, ada di komoditi dan ada di kriptonya juga? Kenapa cuma jangan satu instrumen aja? Karena gini, dalam trading itu kita pasti ngalamin banyak bias. Salah satu yang paling simpel ketika lagi loss beruntun deh, misalnya 3 kali loss beruntun atau 4 kali loss beruntun. Misalnya gue ambil contoh di gold ya. Goldnya lagi turun nih ya, habis itu kita buy, kena stop loss, habis itu kita buy lagi, kena stop loss, habis itu kita buy lagi, kena stop loss. Udah 3 kali. Dan sekarang goldnya udah ada di harga bawah banget. Udah ada di next support lagi. Apa yang biasanya akan kita lakukan? Buy lagi kan? Karena ada di area support nih dan harganya udah makin murah. Upside-nya jauh banget lagi. Dan ditambah lagi trennya lagi uptrend lagi. Akhirnya kita buy lagi. Setelah kita buy, ternyata goldnya makin turun dan akhirnya kita malah loss beruntun sebanyak 4 kali. Habis itu ketika dia turun lagi ke area support berikutnya, ayo ngapain lagi? Pengen buy lagi pasti kan? Nah, kalau satu pair nggak enaknya seperti ini. Tapi ketika kalian kuasain beberapa pair, misalnya ada 3 pair deh. Ada gold, ada forex, ada crypto. Ketika udah 2 kali loss beruntun di gold, biar nggak kena bias, ya udah pindah dulu deh ke pair forex dulu deh hari ini. Atau misalnya gue nih lagi trading di EURUSD, udah cut loss 2 kali. Ya udah pindah dulu deh trade di crypto atau di gold. Jadi terhindar dari bias ini. Karena pada dasarnya ketika kita kena stop loss ya, apalagi lagi posisi long dan dia udah kena support lagi, pasti kita pengen long lagi. Dan sebaliknya short juga seperti itu. Udah kena stop loss makin tinggi, next resistance, pasti kita pengen short lagi. Ternyata makin tinggi lagi. Dan ketika nggak bisa pindah pair, kita akan kena bias tanpa kita sadarin. Makanya itu advantage kalau kita bisa trading di beberapa pair. Saran gue sih kalau forex bisa pilih 1 atau 2, komoditinya bisa pilih gold, dan kriptonya ya bisa pilih bitcoin lah. Kurang lebih seperti itu. Habis itu mungkin kalian nanya juga buat yang baru mulai, baru mau terjun ke dunia trading, gimana cara kumpulin datanya bang? Gue kan belum trading nih, baru trading mungkin 1-2 bulan. Cara kumpulin datanya yaitu kalian analisa, kalian entry, dan masukin ke jurnal trade kalian. Kalau memang kalian yang udah biasa trading, mungkin udah 1-2 tahun, udah punya pengalaman, mau di real account silakan. Tapi buat kalian yang baru belajar, saran gue nggak perlu di real account. Karena nanti ketika kalian forward testing, misalkan di 5 pair, tahu-tahu hasilnya rugi, ya uangnya sayang kan, jadi habis nanti. Apalagi kalau kena margin call. Tapi lakuin forward testnya di akun demo aja. Jadi misalkan kalian mau forward testing di 5 pair berbeda, masing-masing equity-nya samain misalnya 100, 100, 100, 100, 100, pakai aja akun demo. Tapi akun demo jangan dianggap mainan ya, dianggap akun real, tradingnya serius karena kalian lagi cari data. Kalau kalian belum punya akun demonya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Buatnya gampang di Okta, cuma pakai nomor handphone atau email doang. Tapi untuk kalian yang udah biasa trading, kalian juga bisa buat akun realnya, dan pas deposit kalian bisa pakai promo code ini, DSL 100, cerita 100, dan cuan 10. Dengan promo code ini kalian bisa dapetin bonus deposit 100%. Bisa deposit $100, bisa jadi $200. Lanjut next step-nya, ketika kalian udah melakukan forward testing nih, misalnya udah 3 bulan dan 6 bulan. Apa yang harus dilakuin? Misalnya udah ada datanya nih di pair forex nih, ada EURUSD, AUD/USD, dan juga GBP JPY. Nah, ini kalian lakuin evaluasi nih, dari segi win rate-nya, dari segi drawdown-nya, dari segi PNL-nya, dalam 3-6 bulan tersebut berapa pips hasilnya? Atau malah ada yang rugi? Habis itu yang memang hasilnya bagus, sesuai dengan kriteria, itulah yang kalian fokuskan. Kira-kira seperti itu. Udah sih gitu aja sebenarnya, makanya selalu gue bilang kan, trading itu, yang capeknya itu bukan liatin chart sama pencet buy, pencet sell, bukan itu. Yang capeknya itu dalam proses belajar dan kumpulin datanya. Karena banyak orang nih ya, terjun ke market maunya buy, sell, buy, sell, buy, sell, habis itu berharap cuan. Padahal nggak semudah itu. Kompleksitasnya itu adalah ketika kita kumpulin data, kita paham karakteristiknya, market structure-nya, dan lain sebagainya. Makanya gue bilang 1-2 tahun pertama itu nggak enak, nggak ada duitnya. Coba deh kalian tanya rata-rata teman-teman kalian yang emang udah bisa trading. Tanya aja, itu 1-2 tahun pertama pasti nggak enak. Karena cuma capek, belajar, kena MC, ya kena rugi, segala macem. Profitnya belum ada. Dan rata-rata teman gue yang memang udah jago trading, mereka nikmatin profitnya itu di tahun ke-4, tahun ke-5. Dan kayanya itu di tahun ke-7, tahun ke-8. Prosesnya panjang. Jadi untuk kalian yang cuma mau iseng-iseng nyemplung ke market berharap bisa dapat duit, apa ya secara instan ya, saran gue mendingan gak usah trading sama sekali. Karena ya realitanya ya itu, trading itu memang ya sangat sulit. Perlu kesabaran, tahan emosi, tahan ego, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting kedisiplinan dan kebiasaan lah yang selalu gue bilang ke kalian. Dan gue yakin video ini juga nggak akan pernah cukup. Mau gue ngocek kalian 10 menit, 20 menit, even 1 jam, itu nggak akan ngerubah tradingan kalian kalau kalian nggak praktekkan. Tapi kalau kalian berasa ini ilmu bermanfaat, coba kalian praktekkan. Kalau kalian berasa nggak bermanfaat, ya udah
nggak usah dipraktekkan, nggak masalah. Harapan gue video ini bisa bantu kalian, khususnya perjalanan trading kalian. Kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa like videonya, share untuk teman-teman yang membutuhkan, dan request di bawah. Kira-kira next episode kita mau bahas soal apa lagi? Nanti gue akan buatin videonya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.